Halo Ko Ivan. Halo, selamat malam. Oh, wah capas nih ya, bajunya merah-merah ya. Iya dong, Imlek, Imlek, Imlek. Valentine. Bukan Valentine ya, Imlek. Oke deh, teman-teman thank you banget yang hari ini sudah akan join. Kita di tahun yang baru 2021 kita ada IG live lagi dan hari ini dengan tamu spesial nih ya, Ko Ivan Kuananda. Woi. Thank you Ko sebelumnya sudah mau join dan berbagi bersama kita. Kita hari ini akan ngomongin sesuatu yang seru banget. Karena menyambut besok Valentine, ini cocok banget ya buat setiap kita yang lagi pacaran maupun yang masih single. Kita mau dengar-dengar sharing dari Ko Ivan ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Mari kita berdoa. Yesus tolong pembicaraan kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan memberkati sinyal dan teman-teman juga yang join. Tuhan yang kiranya menolong setiap kami. Sharing Ko Ivan kami boleh diberkati. Lewat pengalaman hidupnya kami boleh semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan percintaan kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, teman-teman sebelum kita Q&A gitu ya, udah ada banyak pertanyaan yang masuk, kita akan ngobrol dulu nih sama Ko Ivan. Ko Ivan boleh nggak sih ceritain perjalanan cinta Ko Ivan ya? Ya, hari ini kita tentang penantian ya. Saya penantian lama banget. Jadi saya sebelum pacaran pertama 25 tahun penantian. Jadi saya pacaran pertama umur 25. Terus pacaran 4 tahun, tunangan, terus putus 2 tahun lagi. Jadi gue penantian single 27 tahun. Ya, di sini kayaknya nggak ada yang ngalahin gue deh. Gue udah 26 Jadi, kok. Gue udah hah? 26. Belum, belum, belum. Belum Jadi ya? penantian gue 27 tahun nih. Jadi gue masih yang cetak rekor kan. Yes. Jadi perjalanan cinta ya gitu deh, dari remaja ya cuma naksir-naksir doang gitu, tapi nggak pernah kayak benar-benar jadian. Terus pertama kali pacaran umur 25 tahun gitu. Terus habis itu kenapa sampai 25? Karena gue dari broken home gitu, jadi keluarga gue kacau balau, papa mama remarriage gitu. Jadi gue nggak punya model pernikahan yang bahagia. Jadi waktu masa remaja sama sekali nggak mikirin gitu, kayak nggak tertarik, karena maksudnya di rumah juga sering ribut dan sebagainya. Jadi kayak ngapain sih merit gitu kalau misalnya berantakan, ribut gitu. Jadi praktis masa remaja gue nggak pacaran sama sekali. Jadi ya baru umur 25 tahun gue pacaran. Terus gue pacaran 4 tahun sampai tunangan 4 tahun 4 bulan sih, sampai inget ya. Saya tuh putus gitu. Jadi eh setelah putus saya ambil waktu beberapa lama untuk single dulu gitu, karena menenangkan diri dulu, beresin dulu, baru move on gitu kan. Baru setelah itu 2 tahun kemudian saya married gitu. Jadi ya 27 tahun sih ya pengalaman single. Jadi saya pacaran 2 kali, yang kedua udah married gitu. Jadi bukan playboy. Wow. Wah, iya dong. Kalau playboy kan dua Iya, puluh iya. kali. Wow. Iya. Yang kedua ini berapa lama kok pacaran kok? Oh, cepet ini, Sebelum setahun memutuskan aja untuk gua. merit. Setahun. Oke. Jadi lumayan cepet. Mm-mm. Yang Apa tuh kedua yang membuat lumayan. Koko yakin ini kayaknya pasangan hidup gua gitu? eh Banyak sih, banyak banget yang buat aku yakin. Kan gua waktu-waktu masa-masa 2 tahun single itu, gua bener-bener kayak habis putus nggak langsung cari siapa nih kayak ini, tapi gua ambil waktu jadi single. Jadi gua ambil waktu untuk ngerenungin nih di pacaran yang lalu, gua ada salah apa gitu. Gua apa yang perlu aku perbaiki dari diriku. Terus kemudian ya banyak ngerenungin tentang itu, apa yang aku syukuri dari relasi sebelumnya. Terus habis itu baru aku juga punya masa-masa di mana aku deket sama Tuhan lebih lagi. Terus
punya teman-teman gitu, jadi punya komunitas yang kuat. Nah disitulah setelah gua mantep, baru aku kenal-kenalan sama banyak orang. Nah banyak sih yang buat aku mantep sama istriku yang sekarang namanya Stefani. Jadi ada banyak faktor sih, salah satunya panggilan hidup gitu. Dia bisa support aku gitu, karena aku pelayanan, terus dia bisa support pelayanan gitu. Jadi orangnya cinta sama pelayanan. Jadi ya aku mantep banget sih sama dia. Nah ini nih sesuai dengan tema kita nih, kalau kita dalam masa-masa penantian Koko, berarti entar ya, yang di 25 atau yang di 2 tahun itu, apa sih sebenarnya yang kita perlu siapin gitu ya kok, sebelum kita bisa apa ya, menerima pasangan yang Tuhan sudah sediain buat kita gitu. Iya, ada beberapa hal sih yang saya pikir penting ya buat kita untuk mempersiapkan diri. Nah, karena saya nggak tahu cerita teman-teman, kalau saya berangkat dari background keluarga yang berantakan kan. Jadi menurut saya penting sekali kita untuk menyadari istilahnya baggage kita gitu, kayak PR-PR kita dari masa lalu gitu. Mungkin kita ada yang pernah di abuse, mungkin ada keluarga kita broken, ada yang mungkin kita nggak deket sama salah satu orang tua kita, dan itu berdampak gitu di dalam diri kita nih. Kalau aku karena dari keluarga broken seperti tadi aku bilang, aku perlu waktu untuk misalnya mengampuni gitu ya. Misalnya mama saya kan pergi waktu saya umur 1,5 tahun gitu, waktu bayi. Jadi aku perlu waktu untuk aku beres dengan itu, kayak oke, memang mama pergi dan aku belajar mengampuni mama, dan hal itu sangat menolong sih. Kalau kita nggak benar-benar aware sama PR-PR kita, itu bisa berdampak di dalam relasi kita. Nah kenapa saya putus itu karena salah satunya ceritanya nih, gue sadarnya setelah 3 bulan setelah putus. Nah pacar gue ini, mantan gue ini dia bilang ya udah kalau susah gini kita putus aja. Gue langsung sakit hati gitu, merasa tertolak. Nah setelah ngobrol sama kakak rohani dan sebagainya, saya baru sadar ternyata ketika kecil mama saya pergi itu seperti saya merasa ditolak gitu. Nah ketika saya dalam relasi, begitu ada kata-kata seperti itu, saya langsung terluka gitu. Saya langsung nggak mau sama orang ini. Jadi kalau kita nggak aware, kalau kita masing-masing punya masa lalu yang harus kita bereskan, itu bisa jadi hal yang bahkan membuat relasi kita nggak baik gitu. Jadi itu perlu sih. Nah saya selama sebelum pacaran itu bahkan udah ngerjain gitu. Misalnya aku belajar untuk di keluarga itu, aku biasanya jadi penolong. Jadi semuanya minta tolongnya ke aku gitu. Sekarang aku belajar waktu konseling, waktu aku sebelum umur 25, aku belajar untuk aku jadi anak, jadi harus menempatkan diri sebagai anak. Jadi yang pertama penting saya pikir itu kita aware sama PR-PR kita. Nah PR ini nggak bakal selesai, tapi kita perlu hati-hati gitu. Nah hal yang kedua yang saya rasa penting untuk kita persiapin itu adalah kita belajar skill untuk berelasi. Nah berelasi ya, skill berelasi itu penting teman-teman ya. Kalau teman-teman sekarang misalnya sama teman-teman kalian ngomong terus kok yang lain nggak pada nyambung, nah itu artinya kita kurang bisa berelasi dengan baik. Nah kalau di pertemanan kita nggak bisa baik, nanti kemungkinan di pacaran ataupun di pernikahan juga itu berpengaruh. Apa itu skill berelasi? Ada macam-macam, misalnya berkomunikasi dengan jelas. Nah ini penting ya, berkomunikasi dengan jelas. Yang kedua, mendengarkan dengan baik. Kita bisa mendengarkan orang dan juga bisa menangkap dengan baik ya. Yang ketiga misalnya kita bisa say sorry kalau kita salah ya. Yang keempat kita bisa mengampuni kalau orang lain salah sama kita ya. Yang kelima kita bisa jadi pribadi yang otentik dan open gitu untuk dikenal sama orang lain. Nah itu skill berelasi. Semakin kita punya skill untuk berelasi, kita di relasi kita bisa lebih baik. Nah itu bisa kita cultivate, artinya kita bisa latih bahkan sejak kita berteman gitu, sama teman gitu. Kalian kalau misalnya teman kita salah, kita mau belajar mengampuni nggak gitu. Kalau teman kita melukai kita bisa mengampuni nggak? Kalau kita salah kita bisa say sorry nggak? Nah karena di relasi itu semua penting gitu. Ketika kita
salah, kita bisa admit ketika kita dilukai, kita bisa mengampuni, karena kita sama-sama nggak ada manusia yang sempurna, ya kan? Kita bisa melukai, kita bisa dilukai. Jadi skill berelasi ini penting. Kita berkomunikasi dengan jelas, ya. Kalau kita maunya apa, itu kita bisa komunikasikan. Ayo, kamu pengen makan apa, gitu misalnya. Oh, sembarang. Gitu. Padahal pengen pempek misalnya kan, tapi kita sembarang gitu. Tapi nanti dibawa ke Chinese food kita marah gitu kan. Lalu kita bilang, oh lu gak kreatif, masa nasi goreng sama capcay terus gitu kan. Padahal maksudnya say it gitu, itu komunikasi. Kamu bisa berkomunikasi dengan jelas, itu sesuatu yang baik, itu yang kamu bisa latih bahkan sebelum kamu pacaran gitu. Maksudnya kamu berteman sama orang tua, sama saudara, skill berelasi itu bisa dilatih. Kalau saya dulu, saya nggak suka balas teks gitu ya, SMS, WhatsApp itu nggak suka balas. Jadi kalau temen, aku balasnya tuh bisa besoknya atau lusa gitu, parah banget. Jadi kalau ada yang nanyain, lu udah kerja tugas ini belum? Gua balasnya 2 hari. Jadi waktu pacaran tuh berpengaruh gitu kan, ditanyain misalnya udah makan belum? Gua balasnya malamnya kalau sempet gitu, malamnya. Jadi itu sering sekali jadi konflik kan gitu, mestinya kok ngilang sih sehari kayak nggak punya pacar, dia bilang gitu kan. Gue merasa oh gue nggak biasa gitu. Nah di situ aku melatih diriku untuk punya skill berelasi, jadi belajar tuh bales. Aku bilang oh ya nanti sekarang setiap siang aku cek deh gitu, sore gue cek deh gitu. Jadi belajar untuk berelasi, berkomunikasi dengan baik. Terus juga skill berelasi itu menyelesaikan konflik. Nah kadang ini susah ya, kita harus relasi yang benar-benar dalam adalah relasi yang kita bisa selesaikan konfliknya. Setiap relasi pasti punya konflik, tapi kita bisa belajar menyelesaikan konflik. Nah itu juga salah satu skill berelasi. Itu kita harus belajar ya, belajar dengan baik. Selain itu tadi pertama beresin PR, yang kedua belajar skill berelasi, social skill ya. Yang ketiga itu kita harus punya gambar diri yang benar. Nah ini penting ya teman-teman. Orang yang punya gambar diri yang benar itu seperti gelas yang ini isi penuh ya. Jadi orang yang punya gambar diri jelas itu dia tahu siapa dirinya, dia berharga, dia dicipta Tuhan serupa segambar dengan Tuhan, dan dia dicinta sama Tuhan. Nah orang yang punya gambar diri yang benar sesuai dengan Alkitab itu seperti gelas yang penuh. Tapi kalau gambar dirinya nggak bagus, itu seperti gelas kosong ini. Nah teman-teman, kalau teman-teman selalu merasa dirinya nggak baik, dirinya nggak utuh, dirinya nggak dikasihi, teman-teman pacaran, teman-teman jadi orang yang akan berusaha diisi gelasnya, ya. Kita punya, saya cowok, kita punya pacar gitu, kita akan menuntut pacar kita untuk perhatiin aku dong, kasih aku ini dong, dengerin aku dong, gini-gini. Nah akhirnya pasangan kita jadi kosong karena kita nuntut terus gitu. Nah tapi kalau kita secara pribadi kita sadar kita adalah pribadi yang utuh, dikasihi Tuhan, dicipta dengan berharga di hadapan Tuhan, kita ketika berelasi kita nggak akan terus membuat orang lain tuh kehabisan. Jadi banyak orang merasa berelasi kok emotionally drain ya. Aku merasa capek punya pacar kok dia nuntut ini terus. Aku pergi sama siapa dicekin terus. Nah bisa jadi pacar kita yang ngecekin terus itu karena dia kosong. Dia perlu diisi terus. Dia nggak merasa cukup baik. Dia nggak merasa cukup utuh. Sehingga dia butuh orang lain untuk menjadi utuh. Nah relasi yang sehat adalah ketika dua orang itu sama-sama merasa dirinya baik dan utuh. Sehingga masih ada nggak yang bisa diisi? Masih bisa, tapi nggak sampai dia drain orang lain karena dia merasa dirinya tidak baik. Jadi gambar diri yang baik itu sangat penting teman-teman. Dan teman-teman harus punya gambar diri yang sehat. Kita anak-anak Tuhan, kita dikasih, ditebus, dan kita dicipta serupa segambar Allah dan kita berharga. Nah itu harus benar-benar jadi identitas diri kita gitu. Jangan sampai kita mendasarkan harga diri kita dan penghargaan diri kita karena prestasi kita, karena kita punya pacar, karena kita punya duit. Nah itu nothing, no, that's wrong. Ya kita berharga karena kita dicipta oleh Tuhan segambar serupa dengan Dia dan kita dikasih dan ditebus Tuhan. Jadi kita perlu jadi gelas yang utuh tadi itu.
sebelum kita berelasi. Nah, ini penting gitu ya. Dulu saya orangnya nggak punya gambar diri yang baik, jelas dong. Mama saya merasa diri saya nggak cukup baik, saya nggak dikasih. Saya merasa, waduh, orang tua saya sendiri nggak sayang sama saya. Jadi saya pasti nggak bernilai gitu kan. Jadi disitulah pelan-pelan saya belajar untuk membaca firman Tuhan, dan saya di situ belajar untuk percaya bahwa saya ini berharga di mata Tuhan. Pelan-pelan sih prosesnya ya. Saya belajar untuk, kalau dulu saya merasa saya harus berprestasi, saya harus sempurna, baru saya ini berharga. Nah, waktu saya saat teduh, Tuhan kayak ingetin, no, I love you just the way you are. Like you are precious because I create you in my image. Dan disitulah saya pelan-pelan merasa diri saya menjadi gelas yang lebih utuh. Sehingga ketika saya berelasi, saya nggak menghabiskan pasangan saya, tapi saya bahkan bisa memberi. Nah, kalau kita nggak punya, kita nggak bisa beri, ya kan? Jadi kita harus punya gambar diri yang utuh, kita dikasih oleh Tuhan, dan kita berharga, ya. Paula, ini agak muter-muter. Internetnya bagus ya? Oh ya, oke. Kamu tadi loading gitu, jadi gua ini. Yang keempat aku pikir penting juga. Kok aku cerewet ya, kamu nggak ada pertanyaan dah. Belum, kok nanti aja kok. Nanti. Yang keempat itu kita perlu tahu panggilan hidup kita. Nah, panggilan hidup ini penting. Kenapa? Karena kalau kita punya pasangan, kita harus punya pasangan yang support panggilan hidup kita, ya kan? Di dalam masa penantian itu kita perlu untuk ketemu panggilan hidup kita. Apa talenta yang Tuhan beri dalam diri kita di dunia ini? Apa sih bagian yang Tuhan ingin kita kerjakan? Nah, disitulah kita bisa tahu pasangan mana yang baik gitu. Nah, waktu saya setelah putus, saya ambil waktu kan untuk merenung dan sebagainya. Setelah saya kenal open lagi buat relationship, saya kenal banyak orang kan. Saya punya teman cewek beberapa, maksudnya temen ya, kita berteman, dikenalin dan sebagainya. Disitulah gimana cara saya, kalau kata kamu tadi ya, yakin gitu. Gimana kamu yakin bahwa di antara beberapa ini yang mana sih yang pasangan hidup saya gitu kan. Jadi disitulah pentingnya kita kenal panggilan hidup kita. Misalnya saya kan kerja pelayanan, saya khotbah, saya KKR. Nah, waktu itu saya punya teman kan, saya cerita, wih saya khotbah nih, terus ada orang yang datengin terus bilang dia diberkati sama khotbah saya gitu. Wah, ternyata nggak semuanya itu kayak seneng gitu denger sharing-sharing gitu. Apa sih kamu gitu kan, kayak sharing itu makanan kayak apa kayak gitu kan, nggak usah sharing-sharing gitu. Nah, disitulah saya kemudian baru sadar, saya panggilannya memang pelayanan gitu. Saya harus punya pasangan atau pacar yang bisa support saya gitu. Misalnya, nah Stefani ini dia bisa kayak support saya gitu. Misalnya saya cerita, saya KKR nih, ada yang bertobat nih, puji Tuhan gitu. Dia bisa senang, wah I'm happy for you ya, Tuhan boleh pakai kamu. Jadi senang gitu loh. Gak usah di pelayanan deh, kalau lu kerja apa gitu, terus pasangan kamu nanti nggak bisa support, pasti gak happy dong. Lu pulang kerja, you pengen misalnya ada prestasi apa, you ceritain tadi di kantor gini, terus pasangan kamu kayak nggak tertarik sama sekali. Nah itu kan nggak happy gitu. Jadi penting kita untuk tahu panggilan hidup kita di dalam masa penantian, sehingga kita bisa punya pasangan bukan cuma cantik, terus habis itu yang cowok cakep, kaya dan sebagainya. Tapi kalau nggak nyambung dunianya itu repot gitu. Jadi kita perlu tahu panggilan hidup kita itu penting. Yang terakhir, kita perlu mengenal dan eksplor diri dengan baik. Selama masa single, kita perlu eksplor diri dengan baik. Ya, saya belajar banyak hal. Saya belajar bahasa Spanyol, dan saya belajar berenang. Jadi saya dulu waktu kecil nggak pernah ya belajar berenang, tapi nggak terlalu bisa lah gitu. Jadi setelah saya putus tuh saya eksplor diri banyak. Jadi saya berenang, terus saya hiking, saya solo travel ke Europe, saya lakuin apa yang aku mau lah gitu. Jadi di situ saya cobain makanan banyak macam. Jadi di situ saya belajar untuk menemukan siapa sih Ivan itu gitu.
Jadi apa sih yang aku suka gitu, apa sih yang jadi prestasi aku, apa sih yang aku memang seneng gitu. Nah, kita lebih gampang berelasi dengan orang yang mengenal diri mereka, ya toh. Kalau satu orang mengenal diri dengan baik, satu orang mengenal diri baik, ini relasinya akan baik. Tapi bayangkan kalau satunya kenal diri baik, satunya nggak kenal, kita bingung gitu, karena orang ini misterius, kita nggak bisa mengenal. Jadi kita perlu explore diri dengan baik ya. Saya juga waktu itu ambil les vokal, saya nge-gym, pokoknya apapun lah saya coba gitu. Jadi masa single itu sebenarnya masa yang kita nggak perlu merasa pesimis, minder dan sebagainya. Itu masa kita explore diri kita. Kita tahu siapa diri kita, sehingga ketika kita nanti akan berkenalan dengan orang lain atau mengizinkan diri kita dikenal dengan orang lain, mereka bisa dengan mudah mengenal kita. Jadi itu penting. Kita harus mengenal diri kita perlu explore. Nah, kita juga bisa mengenal diri kita bahkan lewat teman-teman kita, gitu kan, lewat kita bisa tanya orang tua kita atau sahabat kita, aku ini kayak apa sih gitu, aku nih apa sih hal positif yang bisa aku kembangin gitu. Kita bisa tanya dari teman-teman kita gitu, kita punya banyak pergaulan dan sebagainya. Kita bisa, itu waktu kita singleness sih. Kalau kita udah punya pasangan, ada banyak keterbatasan yang kita nggak bisa lakukan gitu. Kita apalagi udah menikah ya, kita udah waktunya udah terbatas gitu untuk kita melakukan hal-hal yang kita mau, puas-puasin, explore diri. Jadi itu waktu yang sangat kaya ya, sangat happy mestinya. Single and happy itu mungkin ya teman-teman. Jangan bilang oh single pasti merana gitu, enggak ya. Jadi itu sih dari saya. Saya pikir dalam masa singleness teman-teman perlu pikirin ada nggak PR atau trauma atau baggage yang teman-teman perlu beresin. Yang kedua, teman-teman punya belajar relasi, skill sosial, skill untuk berelasi, ya, berkomunikasi dengan jelas. Kita, waduh, ada Melong. Berkomunikasi dengan jelas, kita belajar untuk mendengar, mengampuni. Kita juga bisa belajar untuk say sorry kalau kita salah, dan juga kita bisa vulnerable dikenal orang lain dan menyelesaikan konflik. Yang ketiga, kita perlu punya gambar diri yang benar, mengenal panggilan kita, dan juga kita explore diri seluas-luasnya. Nah, itu saya pikir hal-hal yang saya bisa sharingkan tentang bagaimana kita mengisi masa singleness kita dengan baik. Ini 5 hal yang menarik banget ya, yang aku dapat sih ini. Kembali lagi, di dalam singleness itu sebenarnya ada relasi juga di dalamnya ya kok. Relasi dengan Tuhan, kita gambar rupa, gambar citra diri kita yang diperbarui, dan relasi kita sama teman-teman itu juga menolong kita untuk menemukan diri kita. Itu di dalam singleness tuh sebenarnya tuh ada relasi ya di dalamnya ya. Itu yang Iya, betul. teman-teman banyak yang nggak tahu ya, bahwa single gue sendirian, gue merana gitu ya. Tapi sebenarnya dalam Iya, singleness itu pun betul. ada relasi gitu ya. Relasi dengan Tuhan penting sekali saya pikir ya, karena kalau kita nggak pernah merasa dikasih sama Tuhan, kita nggak pernah merasa berharga di hadapan Tuhan, kita nggak pernah punya relasi dekat sama Tuhan, Tuhan itu paling kenal kita gitu. Kalau kita nggak punya relasi sama Tuhan, kita nggak bisa sama orang yang kita kasih nantinya itu bisa deket gitu. Kita kalau kita menyembunyikan dosa sama Tuhan gitu, kita nggak bisa gitu nanti dalam relasi itu bisa, karena Tuhan itu kan paling kenal semuanya tentang diri kita. Jadi penting sekali untuk kita terus merasa mempunyai relasi sama Tuhan, terus diisi sama kasih karunia cintanya Tuhan, sehingga cintanya itu bisa kita bagikan. Kalau kita nggak pernah dikasih sama Tuhan, kita nggak bisa bagikan apa-apa ke orang lain gitu, apalagi ke pacar kita. Teman-teman juga penting ya kan, kita bisa belajar skill relasi dan sebagainya sama teman-teman, terus kita bisa kenal diri kita juga dari teman-teman kita, dari keluarga kita dan sebagainya. Good point Paula ya, memang dalam singleness bukan berarti kita sendiri, tapi kita punya relasi sama Tuhan dan sesama. Oke, teman-teman silakan yang mau nanya di bawah. Aku akan bacain dulu pertanyaan yang udah masuk. Ini pertanyaannya menurut aku berat-berat juga nih, yang harusnya Ko Ivan bisa jawab sih ya, setelah pengalaman hidupnya nih ya. Ini kok ya, pertanyaan pertama tuh, gimana kita tahu gitu harus mengakhiri suatu hubungan dengan seseorang, atau ini aku masih bisa pertahanin, atau memang aku yakin nih ini memang yang Tuhan sediain buat aku gitu. Kita tahu dari mana gitu, kapan batasannya itu gimana?
Hmm, gua ada rekomendasi buku namanya Boundaries in Dating ya, Boundaries in Dating. Itu dari terjemahin sih kalau mau baca. Tapi sebenarnya dia bilang ada red flags. Red flags itu artinya sign warning. Jadi red flags itu artinya hal-hal atau karakter yang kita nggak bisa tolerir. Misalnya dia suka mukul. Jadi kekerasan itu salah satu yang susah untuk diubah. Jadi kalau kamu punya pasangan atau pacarmu sekarang suka mukul, ini sesuatu yang red flags banget. Jadi agak susah untuk diubah. Jadi kamu harus benar-benar memikirkan. Jangan pikir oh nanti dia ini kok makin baik gitu. Tapi itu susah karena itu sejak kecil dia mungkin belajar dari orang tuanya yang menyelesaikan dengan kekerasan. Jadi ketika dia ada konflik dia akan selesaikan dengan kekerasan. Dan itu akan susah sekali. Pembohong juga susah. Jadi pembohong, orang yang curang itu juga suatu karakter yang susah untuk diubah. Jadi di buku itu lebih lengkap. Tapi kekerasan sama kebohongan, ketidakjujuran itu sesuatu yang susah untuk diubah. Jadi kalau pasangan kamu seperti itu, misalnya apalagi tidak setia terus bohong, nah itu teman-teman perlu benar-benar buka mata lebar-lebar dan memang benar-benar menggumulkan, memikirkan gitu. Apa memang dia orang yang tepat? Kok rasanya bahaya gitu. Bagi saya itu red flag sih. Yang kedua saya pikir selain red flags, kalau relasi itu udah nggak lagi menumbuhkan satu sama lain. Jadi relasi itu seharusnya teman-teman dua-dua orang ini bisa bertumbuh gitu. Kalau teman-teman ada di dalam relasi yang orang bilang toksik itu, teman-teman malah mundur, teman-teman malah jauh dari Tuhan, teman-teman malah punya karakter-karakter yang buruk. Nah itu relationship itu drag you down. Jadi itu yang teman-teman perlu perhatiin gitu. Boleh teman-teman boleh cari pembimbing rohani, mestinya ya misalnya cari C. Paula dan sebagainya, konsultasi gitu. Orang ini mau berubah atau enggak. Tapi kalau enggak itu susah gitu. Kita nggak cari orang yang sempurna, tapi orang yang mau teachable, orang yang mau bertumbuh. Nah kalau kamu berada sama orang yang bertumbuh, kamu nggak akan bosan. Kenapa? Karena dia makin hari bertumbuh gitu. Dan kita juga, wah dia kalau dulu handle-nya marah-marah gitu. Misalnya ada masalah marah-marah, sekarang dia kok enggak ya? Jadi kamu terus-menerus bisa jatuh cinta sama dia. Tapi bayangin kalau dia orangnya sama terus, keras terus, kamu akan stuck sama dia dan kamu nggak akan merasa happy. Tapi kalau dia ditegur firman Tuhan, dia berubah dan sebagainya, kamu kan melihat orang itu menarik. Karena ada dinamika pertumbuhan di dalam diri orang itu. Jadi ini menarik ya. Cari orang yang bukan sempurna, karena nggak ada orang sempurna, tapi orang yang mau bertumbuh. Nah, kalau relasi itu nggak buat kamu bertumbuh, malah yang tadi itu habisin kamu itu, nah kamu harus benar-benar mikir ulang. Bukan berarti kalian nggak bisa cocok ya, tapi mungkin butuh waktu untuk jadi utuh, baru kemudian berelasi. Butuh waktu untuk membereskan PR itu, baru kemudian berelasi. Kalau mau balik nanti kapan ya nggak apa-apa kan, ya kan? Cuma mungkin sekarang bukan waktunya untuk saling itu tadi mengisi, nggak ada habisnya. Jadi mungkin waktunya untuk mengakhiri. Jadi red flags sama tadi yang kedua apa sih? Gue kok lupa. Kalau udah nggak bertumbuh, apalagi makin bawa mundur. Nah itu ya kita harus benar-benar doa sama Tuhan, konsultasi sama kakak rohani atau mentor kita. Kita harus mikirin untuk berani mengakhiri. Ini menarik sih kok, soalnya banyak orang yang berpikir bahwa ketika gue pacaran sama lu, gue akan menolong lu untuk bertumbuh gitu. Atau kita nasihatin teman kita gitu ya, tapi kita merasa enggak, gue masih ini, gue mau menolong dia untuk bertumbuh. Kalau Ivan gimana tuh gitu? Kalau menurut gue bisa sih, pasangan itu bisa menolong pertumbuhan. Tapi kalau dianya makin turun, nggak makin bertumbuh, ya berarti dia itu namanya ada savior syndrome. Jadi sindrom untuk menolong orang lain. Jadi ini banyak sekali orang-orang, terutama orang Kristen mau jadi savior, mau jadi Jesus, penyelamat buat orang lain. Nah ini biasanya kalau dia di keluarga itu biasanya
Orang tua punya masalah, dia dikasih tahu tuh. Dia disuruh nyelesain persoalan. Atau dia udah kerja nih, tapi disuruh nyelesain persoalan papa mamanya. Misalnya papa mama punya utang, ada masalah nggak bisa bayar ini, dia harus bayar. Jadi dia di keluarga dia biasa jadi penyelamat. Nah, waktu dia di dalam relasi, dia terbiasa dengan dinamika itu. Gitu. Jadi dia mau menyelamatkan orang lain. Gitu. Tapi akhirnya dia mengorbankan dirinya sendiri. Gitu. Jadi ini juga nggak sehat sih. Saya pikir ada kalanya kita bisa menolong orang lain untuk bertumbuh, memang benar. Tapi kita harus pikirin nih, apa memang dia mau bertumbuh atau enggak gitu. Ya kalau mau coba nggak apa-apa. Tapi jangan sampai misalnya dia udah jelas-jelas nggak percaya, bukan anak Tuhan. Terus red flags tadi itu, waduh, teman-teman perlu hati-hati ya, jangan sampai banyak orang bucin banget, dipukulin, HP-nya dilempar sama pacarnya, juga dia merasa gak apa-apa gitu. Jadi ya mungkin dia juga biasa, papanya juga seperti itu. Jadi itu akan terulang terus, jadi sesuatu yang mengikat. Jadi kita bukan penyelamat pasangan kita, tapi Tuhan Yesuslah penyelamat pasangan kita. Selama dia mau baca Alkitab, dia mau dengar khotbah, dia mau bertumbuh, itu garansi kita untuk kita mau stay sama dia. Bukan kita, bukan aku nih yang harus menyelamatkan dia, tapi Tuhan bisa nggak merubah dia. Kalau Tuhan masih bisa bekerja dalam hatinya dan merubah dia, berarti ada hope, ada hope. Tapi kalau enggak, kita bukan savior. Kita bahkan banyak dosa, banyak PR, kalau boleh jujur ya kan. Ya, jadi kita sendiri harus aware itu kita punya PR dan kita bukan juru selamat. Iya. Jadi selama kita menolong, tapi kita juga tertolong untuk bertumbuh, itu mungkin masih bisa diperjuangkan ya. Betul. Relasi itu ya. Tapi kalau kitanya makin drain, kitanya terus memberi, nggak menerima, wah itu kita perlu pertimbangkan lagi. Iya, ada kalanya kita bisa bilang sama dia, kamu mungkin perlu ke konseling gitu, karena kita bukan konselor gitu kan, kita bukan penolong, tapi dia juga butuh misalnya kakak rohani, kamu coba datang ke pembimbing rohani gitu. Jadi ada kalanya bukan kita yang punya bagian untuk menyelamatkan orang itu. Lihat aja dia mau nggak, gitu kan? Kalau mau ya bagus. Oke Niko, ini ada pertanyaan lagi. Kalau gagal di hubungan sebelumnya gitu ya, sampai kapan kita tahu kita tuh sudah beneran heal untuk memulai relasi yang baru gitu? Oke, ini aku cerita aja pengalamanku pribadi ya. Jadi setelah aku putus, aku bener-bener aku bilang tadi waktu gitu. 6 bulan, aku memang khusus 6 bulan itu aku bener-bener nggak mau kenal sama siapapun dalam konteks kayak cari pacar dulu. Jadi 6 bulan tuh aku bener-bener merenung gitu. Dalam relasi ini kenapa putus gitu? Apa salahku? Apa salahnya dia? Jadi kita perlu lihat tuh. Kita juga punya salah kan dalam relasi itu. Misalnya kita pernah buat salah apa gitu. Tapi kita juga bisa list apa yang kita syukuri dari relasi itu, ya kan? Kita dibentuk, misalnya saya lebih bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Saya bersyukur dari relasi sebelumnya saya bisa berkomunikasi lebih baik gitu. Jadi ada hal yang kita bisa syukuri. Karena dalam setiap relasi aku yakin kita dibentuk, sekalipun kadang menyakitkan, kadang bahagia gitu ya, tapi kita dibentuk. Jadi apa yang hal kita syukuri itu kita harus list. Terus apa yang kita salah, kita harus admit, oh kita salah, aku kurang baik di sini, aku kurang baik di situ, dan kita butuh waktu untuk memperbaiki ini. Kalau kita kemudian langsung cari pacar baru, kita kan mengulang kesalahan yang sama gitu. Kita kan mengulang kesalahan yang sama ya. Kalau kita dilukai sama dia, mantan kita perlu mengampuni. Kita perlu datang sama Tuhan. Tuhan, aku dilukai sama dia seperti ini. Tapi aku mau membebaskan dia. Artinya mengampuni itu kita rilis orang itu ya. Kita nggak lagi kayak menuntut orang itu untuk minta maaf lagi atau ngirim sesuatu dan sebagainya. Pokoknya kita bilang sama Tuhan, aku mengampuni dia. Nah, kalau kita bisa mengampuni, kita dengar namanya lagi, kita nggak sakit hati. Kadang-kadang kita nggak bisa, kenapa udah punya pacar, tapi tetap kalau dengar nama Jason misalnya, oh masih sakit.
padahal Jason yang lain gitu. Karena kita nggak ambil waktu untuk memproses relasi kita sebelumnya. Jadi kita perlu ambil waktu itu, mensyukuri, memaafkan kalau kita dilukai, dan kita juga perlu memperbaiki diri. Nah itu kan butuh waktu. Nah, misalnya kalau saya tadi, saya gampang merasa tertolak gitu. Saya kan belajar itu kan, tadi saya sharing ya. Disitulah saya belajar untuk kembali datang sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya takut ditolak? Tuhan, kamu nggak akan nolak aku kan gitu. Jadi disitulah aku baca buku tentang pengembangan diri, baca buku tentang relasi, terus juga saat teduh, baca Alkitab. Disitulah saya pelan-pelan kemudian lebih siap gitu, lebih memperbaiki hal-hal yang saya perlu perbaiki. Sehingga di dalam relasi selanjutnya kita nggak apa lagi, udah nggak menyakitkan, tapi justru lebih banyak bersyukurnya. Oh ya, bersyukur ya, dulu sama dia aku belajar ini itu kalau kita udah move on ya. Kalau kita tetap dengar namanya masih sakit hati, itu berarti belum move on ya gitu. Gitu sih Paula, nggak tahu kamu mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau kamu gimana pengalamannya? Aku putus nih ya, di sinyalku nih ya. Sinyalku nih parah. Kenapa? Hujan. Sinyalku nih kayak Iya, parah nih. sinyalnya agak ini ya. Iya. Iya, jadi ambil waktu untuk mensyukuri, terus memaafkan, terus juga improve diri dulu. Jangan buru-buru kemudian cari pacar lain gitu. Wah, ini menarik juga ya. Karena anak-anak remaja misalnya ya, SMA gitu ya, kuliah habis pacaran terus mungkin beberapa minggu kemudian pacaran lagi gitu. Atau mungkin karena makna pacarannya ya yang berbeda ya. Ketika kalau Pak Ivan kan mungkin pacarannya karena untuk persiapan untuk pernikahan gitu ya. Tapi ini mungkin anak remaja masih bagaimana loh Pak Ivan? Berteman dulu lah, aduh jangan buru-buru disatusin. Malah banyak labelnya mantannya A, B, C, D. Berteman dulu lah gitu. Kita maksudnya hang out gitu, nggak rugi kan gitu, daripada udah eh, apa pacaran dia tuh mantannya ini 20 orang gitu kan. Rugi rugi sendiri gitu. Jadi kayak barang bekas kan. Jadi istilahnya mendingan kita temenan dulu deh gitu. Jadi kita kenal orang itu dan sebagainya baru kita pacaran. Jadi kalau gue sih pacaran memang benar-benar ya memang mikirin dia bisa jadi temen hidup gitu. Jadi bukan cuma pacaran status sosial, kan lagi ngetren tuh. Pacaran cuma sekedar seperti punya anjing bisa dibawa kemana-mana gitu kan. Wow. Bukan punya supir gitu bisa nyebut antar gitu. Bukan, temenan dulu deh, rugi lu. Jadi mantannya banyak orang ya. Iya, iya. Tapi aku nggak against pacaran masa muda loh ya. Tetap teman-teman remaja pun misalnya ya, teman-teman berelasi, tetap teman-teman belajar sesuatu kan. Teman-teman selama ini misalnya hidup untuk diri teman-teman sendiri, sekarang belajar. Misalnya ulang tahun dia, teman-teman ingat. Jadi teman-teman belajar berbagi. Nah tetap ada pembelajaran yang penting gitu. Cuma jangan kayak satu minggu satu minggu, itu mah merusak merusak pamor, merusak nama baik sendiri. Jadi ya ya 3 bulan itu pasti ada yang bisa dipelajari gitu setiap relasi. Iya, iya. Jangan Ini obral ada teman-teman pertanyaan ya, sale gitu. obrolan. Sincia, Sincia. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih kok ya. Ini pertanyaannya menurut aku wah luar biasa nih, anak remaja bisa berpikir seperti ini nih ya. Apakah Tuhan tuh ya bisa kasih kita orang pasangan yang kita memang butuh perjuangan yang sulit gitu. Dan mungkin Tuhan
ada kadangnya Tuhan juga kasih pasangan yang perjuangannya nggak terlalu sulit gitu ya. Sulit ini maksudnya dia tuh kayak sulit dapat restu orang tua, susah payah bujuknya gitu. Kalau menurut Ko Ivan gimana? Ya, menurut aku Tuhan itu goalnya dalam hidup kita itu bentuk kita semakin serupa Kristus, ya kan? Karakter kita dibentuk dan sebagainya. Itu goalnya. Jadi goal Tuhan dalam hidup kita itu karakter kita itu dibentuk. Goal Tuhan dalam hidup kita bukan supaya kita seperti fairy tale punya pasangan happily ever after, gitu. Bukan, tapi goalnya Tuhan itu kita dibentuk. Nah, ada orang yang dibentuknya kurikulumnya Tuhan tuh beda-beda sama si Paula, sama saya, sama Yolanda. Nah, ya kan beda-beda gitu kurikulumnya Tuhan gitu. Ada orang yang misalnya di pacaran susah gitu, di pernikahan gampang. Ada yang di pacaran gampang, di pernikahan susah. Ada yang di relasi dia gampang tapi kerjaan susah, ya kan? Ada yang relasi gampang tapi misalnya keuangan dia bergumul, kesehatan dia susah. Jadi kurikulumnya Tuhan itu beda-beda tiap orang gitu. Kalau memang ada yang dikasih kurikulum susah di dalam relasi, nah itu kita memang sih ya kalau susah semuanya ngeluh ya kan, pandemi juga semuanya ngeluh. Tapi tetap melihat bahwa oh Tuhan itu punya pembentukan buat saya melalui kesusahan ini. Dan Tuhan punya anugerah dan kemurahan buat saya sehingga yang lainnya lebih ringan gitu. Saya sih percayanya seperti itu ya. Kalau Tuhan kasih sulit satu, pasti Tuhan kasih anugerah di tempat yang lain. Ya mungkin ada orang yang rasanya hidupnya sulit semuanya, ya mungkin ada ya. Tapi saya percaya kasih karunia Tuhan itu cukup baru setiap pagi. Jadi pembentukannya Tuhan itu beda-beda. Ada orang yang susah di masa muda, di masa tuanya lebih gampang. Ada yang gampang di masa muda, masa tuanya lebih susah. Jadi kurikulumnya Tuhan. Jadi ketika kita sendiri yang susah, jangan kita kayak gampang kayak oh gak adil lah Tuhan gitu. Karena tiap orang punya kurikulum masing-masing dari Tuhan untuk kita dibentuk. Nah di akhir hidup kita itu jadi seperti apa yang Tuhan mau. Nah kita beda-beda. Ada yang gampang, ada yang susah. Saya relasi cukup gampang gitu. Saya relasi sama mantan saya cukup lancar, sama Camer juga. Camer sayang sama saya semuanya. Tapi relasi sama saya sama orang tua saya secara pribadi nggak gampang gitu kan. Papa mama saya broken, cerai dan sebagainya. Jadi saya yang harus handle deal sama itu gitu. Masa muda saya cari uang sendiri buat sekolah, saya cari uang sendiri buat kuliah. Jadi saya nggak gampang di situ juga. Jadi tiap orang beda-beda. Dan ketika kita ngelihat oh orang ini married, oh pacarnya cakep, istrinya cantik, suaminya ganteng. Jangan gampang untuk melihat seperti itu karena pembentukan Tuhan itu beda-beda. Jadi ya itu sih jawaban saya. Yang penting kita ketika sulit kita melihat Tuhan sedang bentuk saya. Tuhan pengen saya punya karakter yang tertentu di dalam kesulitan ini. Pertanyaan menarik juga yang jadi kira-kira kapan baiknya kita mengenalkan pacar ke orang tua kok? Kalau ngomong ke orang tua menurut aku mesti ya, karena orang tua kita itu kan yang membesarkan kita. Orang tua itu ya istilahnya yang misalnya yang melahirkan kita terus membesarin kita. Jadi we need to update them. Misalnya kayak aku lagi deket sama dia atau dia jadi aku pacaran sama ini nih ma pa gitu. Nah kalau menurut aku kalau kita udah serius mestinya kalau udah serius ya mestinya udah punya status kita mesti ngomong sama orang tua sih. Dan kalau jadi cowok terutama jangan cuma kayak ketemuan di mall terus gitu loh. Karena orang tua kita itu orang tua anak cewek ini concern gitu karena sama anak ceweknya. Jadi sesekali kita jangan cuma nunggu di luar kayak sopir Grab nyemput gitu. Baik juga untuk kita, maksudnya sekalipun nggak yang kayak ngobrol resmi, tapi kita jemput, kita turun dari mobil atau ya kita pamit sama orang tua dari si cewek. Itu menurut aku gentleman sih. Maksudnya orang tua pasti kayak lebih
feel safe kalau anaknya itu cowok yang datang nyebut itu atau pacarnya anaknya itu istilahnya memperkenalkan diri. Jadi menurut aku sih ya kalau mau awal-awal jadian 1-2 minggu 1 bulan oke lah. Tapi kalau udah 2 bulan 3 bulan ya mesti ketemu lah. Jangan jangan kayak eh, terus kayak ketemuan di mall. Kalau mau ketemu di mall juga nggak apa-apa kan, sama mamanya suruh nganter, terus ngobrol bentar ya, iya tante, ini tak ajak nonton ya gitu, Feli tak ajak nonton ya gitu gitu. Cuma gitu kan nggak apa-apa. Tapi kalau memang udah serius nih, udah memang mau merit nih, baru ya bener-bener kayak makan bareng, mengenalkan diri. Tapi menurut aku pacaran pun perlu lah kita istilahnya ketemu sama orang tua gitu. Terutama kalau orang tua cewek ya, karena lebih concern ya, karena sekarang kan banyak kriminal dan kejahatan gitu, terutama kepada kaum wanita. Jadi buat para cowok yang lagi dengerin, jadi yang cowok-cowok gentleman gitu, ketemu sama orang tuanya. Oke. Jangan ganteng doang sempet cewek di gang ya. Oh iya, jangan dong. Oke kok. Nah ini ada lagi teman-teman kalau mau bertanya silakan ya, tulis aja di bawah kita akan bahas gitu ya. Nah, ada pertanyaan lagi, gimana sih kok caranya di masa-masa single ini kita bisa konsisten mendekatkan diri kepada Tuhan? Kalau menurut aku justru masa single lebih punya banyak waktu ya, karena kalau kita udah pacaran, udah menikah, udah pacaran, kita punya waktu untuk ya ada waktu yang kita harus investasikan atau berikan untuk pacar kita, bener nggak ya? Justru masa single itu masa kita punya disiplin rohani yang baik. Cara kita dekat sama Tuhan, kita punya disiplin rohani. Kalau saya suka setiap minggu istilahnya ngopi sama Tuhan gitu. Jadi kalau saya setiap minggu sekali saya ke kafe, sekarang enggak ya. Tapi waktu dulu waktu single saya ke kafe, saya nulisin list apa yang saya syukuri. Misalnya, oh, thank you Tuhan kemarin ditraktir atau apa gitu. Misalnya hal-hal yang saya syukuri dalam 1 minggu. Jadi aku tulis itu. Kemudian saya ada waktu misalnya berdoa, apa yang saya perlu doakan, atau ngelihat agenda nih, waduh minggu depan nih padet nih Tuhan jalan sama aku ya, dan mungkin baca buku rohani. Dari situ menolong. Tiap orang beda-beda ya. Kalau saya suka nulis, maksudnya ya bukan nulis buku, tapi kayak ngeluarin yang di kepala Journaling saya ya. dalam buku journaling gitu. Ada orang yang dekat sama Tuhan kalau dia lihat alam gitu. Jadi ya sesekali mestinya jadikan itu disiplin gitu. Misalnya seminggu sekali teman-teman cuma duduk di taman, teman-teman doa dan sebagainya. Itu mungkin teman-teman ada yang dekat sama Tuhan dengan alam gitu. Ada yang teman-teman lebih dekat sama Tuhan kalau teman-teman baca buku, ada yang journaling. Nah, saat teduh itu juga penting teman-teman untuk konsisten dibangun. Karena kalau teman-teman udah punya pacar, lebih ini lagi ya, aku bilang, aku nggak bilang nggak boleh harus diprioritaskan, aku nggak bilang nggak penting ya, dan kita tetap harus memprioritaskan saat teduh. Tapi maksudnya kalau kita punya pasangan itu, misalnya kita biasa saat teduh bisa pagi bisa malam. Sekarang misalnya malam harus teleponan ya kan. Kalau pagi lewat kita bingung nih. Jadi lebih susah manajemen waktunya. Jadi justru masa-masa single adalah masa-masa kita bisa optimalkan itu relasi dengan Tuhan. Kita benar-benar eh, terus diisi sama kasihnya Tuhan sehingga kita siap untuk memberi kasihnya Tuhan itu, melanjutkannya kepada orang lain. Jadi kita perlu mengenali kita juga ya, kita dekat sama Tuhannya tuh waktu kapan itu ya. Ada yang lewat Eksplorasi diri lagu-lagu dalam hal rohani. itu juga ya. Ya kan ada yang lewat worship, kalau dia dengar lagu rohani, dia merasa di situ dia bisa lebih dekat sama Tuhan. Aku rasa banyak sih anak muda gitu sekarang ya. Tapi kita perlu disiplin gitu. Jangan sebulan sekali. Iya, 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 betul, betul. Itu cara konsistennya, ya mungkin juga dengan komunitas juga ya, kok ya. Maksudnya dengan Oh iya, teman-teman komunitas juga perlu ya. ya, KTB gitu ya. Betul. Aku dulu ada klub baca buku rohani. Jadi kita punya target 1 tahun ini berapa ratus halaman gitu. Terus kita saling menyemangati. Sesekali ketemu kita sharing, gue baca ini nih gitu. Jadi kayak seneng gitu. Ya, ya. Nah, itu ya, masa single jadi masa kita bisa berteman dengan siapapun tanpa
ini ya, tanpa ditanya istilahnya ya, setelah tanpa kita takut bergaul. Kan ada juga yang kalau sama sama yang kalau sama cewek, nih aku pernah pernah ya punya temen, jadi kalau dia cewek duduknya sebelah cowok, dia tuh nggak boleh gitu, jadi dia harus harus pindah tempat duduk kayak gitu. Tapi kalau pas single kan kita nggak ada larangan-larangan itu, kita bisa berteman dengan siapapun itu juga ya. Kenapa nggak boleh duduk sebelahnya cowok? Nggak boleh sama orang Oh, tuanya? nggak, sama pacarnya, sama pacarnya. Oh, waduh. Ya. Itu pas aku masih SMA kok, pasti. Iya. Jelesan itu ya, kayaknya dia nggak aman gitu. Iya, Insecure. jadi kalau ada yang duduk sebelah, dia langsung minta tempat pindah gitu, tempat pindah. Iya. Nah, berarti kalau gitu kok gimana kita bisa tahu gitu kekurangan kita gitu yang mungkin menjadi hambatan di dalam kita menjalin sebuah relasi gitu. Kalau kita masih single, kita bisa tanya orang-orang di sekeliling kita, kekurangan kita apa. Aku bahkan sama istriku setiap tahun, ya baru tahun ini sih, awal tahun ini kita kayak, ayo sebutin 2 hal yang kamu pengen aku berubah. Nah, terus aku sebutin 2 hal yang aku pengen dia berubah di tahun ini gitu, 2 aja. Nah, di situ kita jadi tahu, oh misalnya aku kalau nyetir nih suka marah-marah gitu kan, misalnya. Dia berharap aku berubah gitu, karena kan juga nanti nggak bagus ya misalnya kalau punya anak dan sebagainya marah-marah gitu. Jadi ini hal yang baik. Nah, kita juga nggak harus punya pasangan untuk bisa challenge satu sama lain seperti itu, tapi sama teman juga. Jadi kita bisa aja tanya misalnya sama orang tua kita, ma pak aku ada nggak yang perlu aku ubah gitu misalnya. Oh iya, kamu itu bangunnya siang terus gitu. Jadi atau kamu tuh main game terus gitu, kamu kurang rajin belajar, mesti mama tahu kamu pasti bisa lebih bagus lah prestasinya. Nah, di situ kita jadi tahu, kita tanya teman kita, misalnya sahabat kita ya yang baik ya, aku kurangnya apa itu. Oh ya, nanti dia ngasih masukan. Misalnya kadang itu ada hal yang kita nggak tahu loh kita kurang, ya nggak sih? Kadang-kadang kita itu kayak eh, nggak tahu karena kita udah biasa jadi gitu kayak diri kita gitu, kita Otomatis nggak aja tahu. gitu ya. Iya gitu, misalnya, lu nyebelin kalau lapar lu gitu. Nah jadi disitulah kita kayak belajar kayak, oh gue nyebelin ya kalau lapar gitu. Kita di situ kita perbaiki diri kita gitu. Nanti kalau udah punya pacar nyebelin terus kalau lapar kan. Tapi ini ya, kok berarti benar-benar butuh apa ya, keberanian untuk menjadi lemah dan bahkan dikritik orang lain ya tanpa kita memberi pembelaan ya. Itu setahu mungkin di beberapa keluarga tuh tidak biasa kayak gitu kan ya, memberi masukan tanpa pembelaan gitu. Iya, mulai sama relasi sama Tuhan aja gitu. Kalau kita baca Alkitab, misalnya tentang iri hati gitu, kita belajar punya hati yang terbuka, doa sama Tuhan sebelum saat itu, Tuhan, kamu mau bilang apa, aku mau berubah gitu. Jadi disitulah kita pelan-pelan bisa kemudian bertumbuh kan. Mulai dari sama Tuhan aja gitu, dari saat teduh, kita dengar khotbah, kita benar-benar mau berubah. Nah, itu menolong sekali sih. Kita juga tanyanya jangan sama orang asing ya gitu, sama orang yang benar-benar kenal kita gitu. Kalau orang asing mah kadang ada orang yang nggak suka sama kita, udah tahu teman kita tuh benci sama kita tanya, ya dia mungkin nggak punya intensi baik untuk membangun kita gitu. Tapi juga tanya sama orang-orang yang kita tahu rohani dan memang atau teman-teman yang pengen kita jadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadi ya kita harus hati-hati juga ya, tanyanya sama siapa gitu. Itu juga penting sih. Iya, menurut aku penting sih memiliki hati yang kok tadi bilang teachable heart itu ya, yang mau Mm-mm. belajar, mau diajar. Karena kita belajar sampai seumur hidup kan ya, sampai Betul. Heeh. terus semakin diubah. Betul, meskipun kita udah pacaran juga yang tadi-tadi itu tetap perlu kita terus belajar skill komunikasi ya kan, skill berelasi. Kita juga terus terus apa namanya explore diri sekalipun lebih terbatas, membereskan PR-PR kita juga masih perlu gitu untuk melakukan hal-hal itu. Sekalipun udah pacaran. Menarik banget sih ini obrolan gue. Benar-benar apa ya, praktis dan benar membuka wawasan kita soal membangun diri yang
citra Tuhan. Menurut aku tuh penting banget ya. Jadi aku bilang kita jangan menaruh harga diri kita tuh di pasangan kita atau di pekerjaan kita gitu ya. Tapi pada Tuhan yang mencipta dan mendidik kita itu. Iya. Oke kok, sebelum kita tutup ini, Koko ada closing statement yang diberikan buat kita semua menjelang hari Valentine esok hari. In general lagi. Oke, ya. Nah, hari ini ada banyak orang pengen punya pacar karena tuntutan sosial ya. Maksudnya orang lain punya pacar, kita nggak punya. Dan kita merasa singleness itu nggak cool gitu. Menurut aku justru nggak, teman-teman. Kalau kita single, kita punya banyak waktu, kesempatan untuk kita explore diri kita mengenal diri kita, panggilan Tuhan dalam hidup kita punya banyak waktu untuk kita benar-benar punya gambar diri yang utuh, kita belajar berelasi, bahkan kita membereskan PR-PR pribadi kita. Jadi jangan kecil hati kalau kita single. Justru itu masa-masa yang kaya, teman-teman bisa explore diri teman-teman bisa berteman seluas-luasnya. Ya. At the end of the day, teman-teman nggak cuma butuh pasangan, ya, tapi teman-teman juga butuh komunitas dan membutuhkan Tuhan. Jadi pakailah waktu single teman-teman untuk itu. Kalau teman-teman yang pacaran, teman-teman juga perlu itu semua. Ingat teman-teman, pacaran juga teman-teman terus belajar skill berelasi, terus membereskan PR-PR dalam diri teman-teman. Dan teman-teman harus sungguh-sungguh bergumul tentang pasangan teman-teman. Jangan ragu untuk menyelesaikan hubungan kalau memang teman-teman menemukan red flag atau hal-hal yang benar-benar misalnya dia cheating, dia suka kekerasan, dan dia nggak mau bertumbuh. Jadi itu yang teman-teman perlu perhatikan. Dan saya perlu mengingatkan teman-teman perlu seiman, karena seiman itu dasar daripada sebuah relasi. Ya, teman-teman sama-sama mengenal Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada Roh Kudus dalam hati teman-teman. Disitulah Roh Kudus yang mendorong teman-teman untuk bertumbuh dan berubah. Ya, carilah pasangan yang mau belajar, mau bertumbuh, sehingga relasi itu berdinamis dan dua-duanya semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, jangan kecil hati-hati buat yang single, buat yang pacaran, terus bergumul sama Tuhan supaya teman-teman bisa menemukan yang benar-benar pas sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. My statement banget, teman-teman jangan ragu kalau pacaran tidak cocok, lebih baik sakit sekarang daripada karena pernikahan itu kan kayak kita masuk ke dalam sebuah ruangan yang udah nggak ada pintu keluar ya gitu ya kan, tidak ada Iya. lebih baik kita sakit sekarang nanti Tuhan persiapkan kita lebih baik. Dan yang single juga jangan kecil hati, kalau Ivan udah kasih banyak banget apa aja yang perlu kita lakukan. Menurut aku itu sangat mewarnai hidup kita ya, ketika kita menjalani apa yang Ivan bilang itu seru banget untuk menjalani. Teman-teman jangan lupa besok ada ibadah, teman-teman 8.30 10.30 join di YouTube-nya Yulian Ketapang. Teman-teman bisa akses lagi video ini di IG live-nya, IGTV-nya RGK_Ketapang. Teman-teman boleh follow juga kalau ikon Anda, sering bagi-bagi dan layanan media gitu ya, teman-teman bisa follow juga. Nanti akan kita upload juga di YouTube channel Gereja Ketapang di Sabtu keempat, jadi teman bisa nonton lagi dengan mencatat banyak hal yang kita dapat banyak hal dari tempatnya. Thank you Ko Ivan sekali lagi. Sama-sama. Koko boleh doain buat kita semua kok. Oke. Mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih kalau Engkau menciptakan kami sebagai orang yang berelasi. Ketika Engkau Tuhan Allah Tritunggal berelasi satu dengan yang lainnya, kami pun Kau cipta serupa segambar-Mu untuk berelasi satu sama lain. Tuhan, tolong kami di dalam setiap relasi kami, baik relasi kami dengan Tuhan, relasi kami dengan sesama kami, relasi kami dengan bahkan nanti pasangan kami, Tuhan yang hadir tengah-tengahnya. Tuhan yang memberi kami hikmat untuk kami boleh terus bertumbuh dan belajar berelasi satu sama lain. Belajar mengampuni, belajar mengasihi, sebagaimana Engkau mengasihi dan mengampuni setiap kami.
Terima kasih Bapak, kami menyerahkan masa muda kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau lindungi, Engkau jaga, Engkau berkati, pakai kami menjadi berkat melalui setiap relasi yang kami miliki. Kami bersyukur untuk IG Live pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you Ko Ivan, thank you teman-teman yang udah join. God bless ya. Bye-bye. Thank you.